Dukuh Jambangan adalah salah satu dukuh di Desa Pringsurat yang terletak di sisi selatan Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Desa Pringsurat dari dulu dikenal banyak seniman tradisinya, bahkan bisa dikenal desa budaya. Selain dikenal desa budaya, Desa Pringsurat mempunyai keindahan panorama alam yang sangat menarik. Salah satu keindahan alamnya terletak di Dukuh Jambangan. Karena diapit dua bukit, yaitu Bukit Igir dan Bukit Pinus, menjadikan Dukuh Jambangan terlihat lebih eksotik. Dengan tingginya seni modern saat ini, masyarakat Pringsurat masih sangat menghargai seni budaya Jawa, dan salah satunya ada di Dukuh Jambangan. Kesenian tersebut adalah kesenian jaranan yang bernama Sari Sekar Arum. Hai sedulur seni di seluruh Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan kami di channel Sokaji Official Jogo Roso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, sedulur seni di seluruh Indonesia, tadi adalah cuplikan kecantikan, keindahan dari Desa Pringsurat, Dukuh Jambangan. Itu baru sedikit kecantikan dan keindahan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kapan-kapan Sokaji Official akan eksplor semua kecantikan dan keindahan di seluruh Kabupaten Pekalongan, baik seni budayanya dan pariwisatanya. Kali ini saya, Mas Amin Arso, biasa dipanggil Dalang Demit. Kami akan mencari informasi tentang paguyuban yang lagi fenomenal di Kabupaten Pekalongan, yaitu paguyuban Sari Sekar Arum yang ada di Desa Pringsurat, tepatnya di Padukuhan Jambangan. Baik, tanpa berlama-lama kita panggil narasumber kita, yaitu Bapak Darsono dari paguyuban Sari Sekar Arum, Desa Pringsurat, Dukuh Jambangan. Monggo Pak Darsono. Juga tidak lupa ada satu orang yang dari anggota Sari Sekar Arum, yaitu Mbak Intan. Masuk. Yuk, terima kasih. Yuk, terima kasih. Pak Darsono gimana? Mbak Intan gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Iya. Gini Pak Darsono, terus terang kami sebelumnya nih ya, minta maaf mau cari informasi nih tentang seni budaya di Kabupaten Pekalongan. Nah, ini kami tertarik dengan panjenengan. Gimana kabar keseharian Pak Darsono juga Mbak Intan? Alhamdulillah, sekarang ini sehat-sehat aja. Oh, sehat-sehat saja. Dari paguyuban selama ini kesibukannya ya adanya ini pandemi. Walaupun paguyuban nggak pernah pentas, iya, tapi tetap berlatih supaya kesenian itu bisa maju. Betul Pak Darsono, betul. Jadi sama dengan kami ya. Ya, jadi meski di masa pandemi tapi kita harus tetap eksis latihan untuk menjaga perform kita kalau nanti kita pentas ya. Iya. Terus Mbak Intan masih sekolah? Masih. Sekolah di mana? STIMIK Widya Pratama. Wis, mahasiswa gila. Beliau adalah mahasiswa nih, luar biasa. Mbak Intan ini mahasiswa tapi kok mau ya ikut ke seni tradisional yang banyak orang dibilang seni kuno gitu loh. Tapi kalau Mbak Intan mau, itu alasannya apa itu Mbak Intan?
Ya karena menurut saya seni itu menarik. Wih, Terus emang keren. kebetulan dari kecil itu saya emang suka nari. Oh, jadi seperti gayung bersambut gitu ya. Iya. Iya, terima kasih Mbak Intan. Ini adalah contoh generasi muda yang sangat luar biasa. Beliau kuliah tapi masih mencintai seni tradisi. Keren, luar biasa. Begini Pak Darsono. Ngomong-ngomong nih ya. Bagaimana nih kabar Paguyuban Sari Sekar Arum? Alhamdulillah selama ini semua anggota masih guyub rukun, nuri budaya kuno. Luar biasa ya. Tujuannya Sari Sekar Arum itu lebih baik dari yang dulu, supaya Iya, sama itu. majunya supaya lancar, dan kepenginnya saya itu ya izin itu supaya enggak Dipermudah, supaya iya dipermudah. Ya tapi begini Pak Darsono, jadi kan kita itu kan sama-sama pelaku seni ya. Di Kabupaten Pekalongan memang saat ini agak sulit mencari izin untuk pentas, soalnya bukan apa-apa. Dari kabupaten khususnya dari kepolisian itu memang benar-benar menjaga masyarakat. Jadi kita itu memang saat ini bukan tidak boleh, tapi belum diperbolehkan untuk pentas ya karena di musim pandemi gitu ya. Begini Pak Darsono, Sari Sekar Arum itu kan paguyuban besar nih di Kabupaten Pekalongan. Salah satunya Sari Sekar Arum yang fenomenal nih. Banyak masyarakat yang suka, banyak masyarakat yang meminati seni tradisi yang ada di Sekar Arum. Itu rahasianya itu apa itu Mas? Kok bisa sampai spektakular, bombastis gitu? Gimana itu? rahasianya dari Paguyuban Sari Sekar Arum. Iya. Itu kan tiap seminggu 2 kali kan mengadakan latihan. Tujuannya itu bukan untuk mencari apa ya, tujuannya itu untuk mencari kreasi. Oh iya, betul Pak Darsono, betul. Terus Mbak Intan kalau latihan itu Mbak Intan masih suka datang apa karena ya mungkin kuliah kan jadi waktu kan agak kurang gitu ya. Ya itu masih suka sempat datang ke Padukan Jambangan, nggak ngikut latihan gitu. Suka ikut, masih ikut. Masih suka ikut. Luar biasa ya, padahal jauh itu ya, Mbak. Jauh. Tapi dibela-belain gitu ya. Terus nih ngomong-ngomong Pak Darsono, terus ini kan Nun Sewu Mbak Intan itu dari mana? Dari desa sini juga? Enggak, dari Lolong Karanganyar. Oh, dari kecamatan lain gitu ya, dari kecamatan lain. Terus berarti Sekar Arum itu nggak cuman dari desa Pringsurat ya, Pak? Enggak, kalau Sari Sekar Arum itu tujuan mendirikan paguyuban itu semua saja dari kota mana. Wes, Silakan iya, yang iya. mau ngikut. Melestarikan seni budaya gitu ya. Jadi dibuka pintu lebar-lebar, bukan hanya dari desa Pringsurat saja atau Dukuh Jambangan ya, tapi semua yang mau ikut berkesenian. Sekar Arum membuka pintu lebar-lebar, asal satu otomatis mengikuti peraturan yang ada di Sekar Arum gitu ya Pak Darsono ya. Terus begini Pak Darsono, kalau Sekar Arum itu kan anggotanya banyak nih, itu ada berapa itu Pak? Semua anggota di Sekar Arum? Itu jumlah total itu ada 43. 43 personel. Iya. Itu sudah ada tercatat di Kabupaten Pekalongan? Sudah luar biasa ini. Begini, ini Pak Darsono ya, kita santai aja ya, relax. Monggo diminum. Ini ada minuman, ya, tapi nggak memabukkan ini, kalem. Iya, ini jadi apa ya? Kita jadi mengulang ke masa lalu ya Mas. Enaknya Mas apa Pak nih? Kita kan sebaya nih, SD bareng nih. SD kan bareng kita nih. Di Mas aja ya, biar enak. Pak kayaknya kaku gitu ya. Ya Mas Darsono aja ya. Enggak, kalau Mbak terlalu dini gitu panggilannya. Oh.
Kan udah punya cucu. Udah punya cucu, jadi Mbak ya? Ya, Mbak, enggak. Enaknya Mas, karena kita sebaya gitu. Begini Pak, jadi kalau di YouTube itu kan secara kebetulan Sari Sekar Arum kan lebih banyak nih kalau di Kabupaten Pekalongan. Itu berarti bukannya Desa Pring Surat Dukuh Jambangan itu punya satu paguyuban, tapi banyak juga ya mungkin mereka yang belum dikenal masyarakat, tapi kalau belum dikenal mereka dari dulu sudah ada ya. Berarti mungkin mereka karena nggak mau ya memasukkan videonya ke YouTube atau gimana itu menurut Bapak itu? Menurut Mas Darsono? Saya juga kurang tahu ya. Oh, iya, Dengan iya. adanya ini apa mendirikan kesenian Sari Sekar Arum itu, apakah itu rezeki? Iya. Apakah emang yang mau itu ngundang itu sukanya sama dari kami? iya, Sekar Arum. Jadi itu kembali lagi ke rezeki ya Mas, kembali lagi dari rezeki. Tapi secara komunikasi, secara apa ya, jadi kayak kita kan di seni tradisi itu komunikasinya itu tetap baik apa gimana Mas? Apa ada masalah, apa memang selalu baik, cuman ya beda rezeki aja lah mungkin. Komunikasinya itu baik Ya, selama ini hubungannya itu baik. hubungan di antara dari paguyuban 3 itu ya baik. Oh. Kalau ada apa-apa ya selalu mengundang. Oh, berarti begini sedulur Sokaji, ternyata Desa Pring Surat itu tidak cuman Sari Sekar Arum, tapi ada juga paguyuban lain di Desa Pring Surat yang sama-sama besar, sama-sama fenomenal juga. Tapi kemungkinan karena kita jarang sering melihat videonya di YouTube, mungkin yang dominan kan dari Sekar Arum. Tapi kenyataannya di Desa Pring Surat itu banyak paguyuban seni tradisi yang luar biasa. Keren. Pring Surat keren. Gini Mas, saya mau nanya ke jenengan ini ya. Jenengan itu pernah nggak diajak pentas sama pemerintah daerah? Terus tanggapan yang dari pemerintah desanya itu gimana? Sekar Arum ada di Dukuh Jambangan itu tanggapan dari desa, pemerintah desa itu bagaimana? Terus apakah panjenengan itu pernah diajak pentas ke kabupaten intinya atau kecamatan lah? Ya alhamdulillah dari menumbuhkan kesenian kuda kepang Sari Sekar Arum selama dari awal sampai akhir dari masyarakat itu enggak ada yang keberatan, malah mendukung supaya kesenian Jawa itu supaya jalan tetap jalan dan langgeng gitu ya Mas. Terus kalau di kabupaten itu pernah diundang dalam acara apa aja itu Mas? Diundang lagi ada event itu tutur batik. Tutur batik waktu berarti tutur batik itu Bersama sama Sokaji ya, bareng dengan kita sedulur Sokaji. Sari Sekar Arum itu selalu bareng dengan kita kalau ada event-event yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Terus yang ke Wonogiri juga ikut ya, Mbak Intan ikut. Ikut. Mbak Intan ikut, luar biasa di Wonogiri itu ya. Iya. Begini Mas, ini maaf kan prestasi paguyuban Sekar Arum kan juga banyak nih ya, luar biasa. Terus ini agak nyentil, tapi wajar lah kalau kita tanya gitu. Pernah nggak dari pemerintah nih, baik pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan memberi dana bantuan ya sekedar apa ya, jadi uang pembinaan untuk anak-anak di paguyuban Sekar Arum itu pernah nggak tuh Mas? Ya alhamdulillah sementara ini belum. Jadi belum dikasih belum. Tapi mengharapkan. Tapi mudah-mudahan itu ya dari desa itu ya supaya
perhatian sama paguyuban dari pemerintah kabupaten ya, juga supaya perhatian dari paguyuban gitu ya. Terus ini untuk Mbak Intan nih. Mbak Intan kan jauh nih dari Kecamatan Karanganyar kan. Itu kalau main kan biasanya sampai malam. Terus Mbak Intan itu ada orang tua yang nemenin, apa temen, apa nun sewu pacar gitu. Iya. Orang tua sih. Orang tua ngikut. Tapi orang tua ngizinin. Ngizinin. Luar biasa. Berarti orang tua Mbak Intan itu luar biasa ya. Sama seperti orang tua yang anak-anaknya ngikut di paguyuban gitu ya. Ya luar biasa. Ini untuk Mbak Intan ya. Mbak Intan kan dari Kecamatan Karanganyar. Ngomong-ngomong Kecamatan Karanganyar itu juga banyak paguyuban seni tradisinya kan, yang seperti jaranan, terus ketoprak, wayang orang, itu banyak kan? Banyak. Apa aja itu Mbak namanya Mbak? Itu ada Kalong Mas. Kalong Mas juga Karanganyar tuh. Karanganyar. Terus Wahyu Budoyo. Terus Sekar Arumukti. Banyak berarti ya Mbak? Banyak. Terus nih, maaf nih, kenapa Mbak Intan kok milihnya kok malah Sekar Arum gitu kan? Nuwun sewu nih kan, itu kan pilihan, jadi bebas kan. Yang penting masih berkreasi di seni tradisi. Tapi kok kenapa Mbak Intan milihnya itu kok di Sekar Arum? Apa ada ikatan batin antara Sekar Arum dengan jenengan atau gimana itu? Awalnya itu diajak sih. Oh, diajak teman. Terus emang tertarik dengan Sari Sekar Arum. Terus nyaman aja. Nyaman gitu ya. Ini untuk Pak Darsono nih. Begini Pak Mas Darsono, kan Sekar Arum itu kan saya sering lihat nih. Sekar Arum itu kok banyak pemain yang cewek-cewek. Bahkan boleh dibilang itu 60-40% gitu kan, banyak yang ceweknya kan. Apa karena terbawa sama nama paguyuban Sari Sekar Arum, bunga yang harum. Terus jadi cewek-cewek kan, wah asik nih, kelihatannya cantik, bunga yang harum, terus pada datang ke sini atau gimana itu Pak? Terus kan gini ya, saya mendirikan paguyuban Kuda Kepang Sari Sekar Arum itu kan ada maknanya. Itu kan baunya kembang terwangi. Oh. Terus baunya kembang terwangi ya. Terus saya kan dari paguyuban seni itu, saya kan bukan yang baru-baru ini. Saya itu kan ada keturunan. Oh, jadi Mas Darsono itu masih ada keturunannya pencinta seni budaya, gitu ya? Yeah. Itu keturunan dari bapak atau ibu itu Mas? Itu si mbah saya. Oh, mbah, yeah. Mbah dari Mas Darsono sendiri? Iya. Luar biasa ya. Terus gini Mas, kalau saya lihat permainan di Sekar Arum kan banyak tuh, luar biasa semua. Itu permainan seperti itu Mas handle sendiri atau gimana? Dan permainannya itu urut-urutannya itu seperti apa? Kan banyak itu Mas, saya sering lihat tuh. Kok banyak itu urut-urutannya itu apa aja, terus mainnya itu gimana, kok bisa jenengan itu handle sendiri, itu gimana itu? Kalau di paguyuban kami ya selama ini ya, kalau adanya permainan ya cukup dihandle saya sendiri. Dihandle panjenengan gitu ya. Terus apa aja itu Mas permainannya kok banyak itu? Ya kalau permainan seni itu banyak, tapi kalau Sari Sekar Arum kan disusun. Jadi ada itunya ya Mas, ada urutannya gitu ya. Itu ada sintrennya juga ada ya Mas. Ada. Nah sekarang saya bahas sintren nih, sintren. Punya Mas Darsono itu kan kalau di Sekar Arum kan sintrennya unik. Satu unik kenapa? Sintren itu kalau saya sering lihat kan pakainya tali ya, tambang. Tapi punya Mas Darsono itu berbeda gitu. Lebih apa ya? Lebih luar biasa bagi saya, luar biasa karena saya jujur walaupun di Soko Aji ada itu tapi enggak seperti di Sekar Arum gitu ya. Itu kok pakai borgol itu Mas. Itu apa di dalam kurungannya sudah ada kuncinya atau gimana itu? Nih maaf nih.
Itu Kalau di paguyuban kami ya, iya. kalau sintren. Itu mang trik apa Ya. gimana lah? Kalau kuda kepang itu berlatih. Berlatih. Iya. Tapi kalau Tapi sintren kalau adanya sintren itu enggak ada latihan sama sekali. sintren. Tapi kok bisa itu Mas? Kan borgol itu Mas. Iya. Lepas borgol itu kan sangat susah itu. Tapi kok bisa gitu loh. Cewek lagi Mbak Intan apa ya? Ngikut yang jadi sintrennya. Iya. Yang jadi sintren Mbak Intan. Ini sedulur Sokaji, ternyata Mbak Intan ini adalah pemain sintren dari Sekar Arom. Itu gimana Mbak? Apa jenengan itu pegang kunci duplikat apa? Ini nggak ada yang tahu nih. Nah, terus gimana itu? Atau memang Bismillahirrahmanirrahim, lepas gitu gimana itu? Kan nggak sadar. Oh, nggak sadar. Jadi memang benar-benar trans gitu ya di luar kesadaran kita sebagai manusia biasa gitu ya. Oh, berarti basa lodone ana sing nguculi gitu ya, Mas. Iya. Luar biasa. Sekarang luar biasa itu memang berarti bukan trik. Bukan trik gitu ya. Jadi memang murni di luar kesadaran, di luar kendali terus ya bisa dengan istimewanya melepas borgol begitu saja gitu ya. Itu hanya cuman itu apa keyakinan. Keyakinan, modalnya keyakinan kita di borgol bisa lepas. Itu kalau dilepas jadi bajingan itu luar biasa Mas. Mbak Intan nih di borgol polisi kabur dia bisa lepas dari borgol kan. Jadi begini, sedulur seni di seluruh Indonesia. Jadi permainan sintren ciri khas Kabupaten Pekalongan itu memang unik-unik dan sangat luar biasa. Ada yang pakai borgol, ada yang pakai tambang, ada yang pakai kain. Jadi macam-macam dikemas sedemikian rupa, berbeda-beda tapi satu tujuannya yaitu melestarikan seni budaya sintren gitu ya Mas ya. Begini Mas. Ini saya ngomong pertanyaan ya, saya mau tanya mau sama jenengan itu rada sensitif yang luar biasa gitu ya. Jadi ini kan banyak yang ingin tahu sebenarnya kan dari netizen maupun masyarakat luas kan. Kalau di permainan sintren itu kan identik katanya sama jin gitu ya, sama jin. Nun sewu nih, jangan tersinggung nih. Ya kan, kita juga sama-sama pelaku seni nih. Ya kan, jangan tersinggung. Jadi kan yang saya tanyakan itu ada nggak ritual khususnya? Terus kenapa Mas Darsono itu suka bakar menyan? Apa nggak takut nih ada yang kontra terus Anda itu syirik, Anda itu gimana gitu? Ya, saya juga lagi bingung ini ya. Kata orang-orang itu ya, kalau di dalam paguyuban itu, itu ada yang mengatakan bahwa itu syirik ya. Iya. Padahal saya selaku pencinta seni itu ya, kalau mau menampilkan sintren itu, saya bacaannya ya Bismillah. Nah, itulah. Iya. Sama seperti kami yang ada di Sokoaji, Mas. Sering mendapatkan kontra seperti itu yang mereka bilang itu apa ya? Jadi seni tradisi itu identik dengan jin gitu ya, syirik gitu ya. Padahal kan kalau menurut saya kan mereka kan nggak tahu ya. Kalau kita jelaskan secara itu kan juga nggak mungkin segampang itu langsung nyambung kan, maka itu Mas. Jadi kan begini, sedulur Sokoaji. Kalau seni budaya itu memang identik dengan yang namanya sesaji. Jadi sesaji dalam arti yang kita bawa di permainan seni budaya itu bukan karena kita syirik, bukan kita menyekutukan Tuhan. Tapi itu hanyalah sebagai satu pelengkap permainan di dalam seni budaya, seni tradisi khususnya seni kuda kepang. Yang seperti ada di Sokoaji maupun Sari Sekar Arom gitu. Gini Mas Darsono, ini kan kalau saya tahu pernah lihat nih, Mas Darsono kan suka makan beling, terus makan api gitu yang masih menyala itu kan panas itu Mas. Apa Mas Darsono nggak merasakan panas atau takut apa ya bibir atau lidahnya itu gosong atau gimana itu Mas? Ya. Kan sayang kan kalau lidahnya sampai kosongan gimana kan? Alhamdulillah selama saya tampilkan dalam
di forum permainan ya, selama ini. Itu aman. Yang penting kita bukan pakai magic, bukan pakai apa. Itu nggak pakai magic mas, serius nih? Bukan, itu hanya penuh keyakinan. Kalau kita yakin pasti bisa. Gitu ya, jadi kalau modalnya yakin gitu Yakin. ya. Tapi jujur mas, saya pernah nyoba nih. Ini saya gosong ini mas. jadi memang saya nggak bisa. Ini saya ragu nih. Kayaknya ada sesuatu yang memang apa ya, memang dipunyai Mas Darsono. Jadi kan anti panas gitu ya. Mungkin di dalam mulutnya ada AC atau gimana kan. Saya nggak tahu kan. Tapi kalau saya sendiri saya pernah gosong mas. Iya benar gosong. Gini ya mas. Ini kan sudah banyak nih informasi yang Mas Darsono dan Mbak Intan kasih sama kita nih. Saya mau tanya sama Mbak Intan tentang sintren. Kalau sintren itu menurut Mbak Intan itu apa ya, seni budaya yang gimana gitu? Apa memang seni budaya yang membawa apa cerita atau kisah yang sangat luar biasa? Jadi kita itu sebagai generasi muda atau generasi penerus wajib ngikut nguri-uri dan menjaga atau gimana? Soalnya begini Mbak, banyak yang mereka tidak tahu tentang kesenian sintren. Sintren itu dipandang sebelah mata. Dalam arti apa? Sintren itu dibilang permainan jorok. Joroknya apa? Karena kita itu sering apa namanya berdekatan dengan laki-laki kan, begitu kan. Jadi bahasa mereka itu tidak tahu sebenarnya sintren itu seperti apa. Sebenarnya itu kan sintren kan adalah cerita dan simbolisasi dari leluhur kita, yaitu cucu dari Kiai Gede Cempaluk kan, itu kan. Tapi mereka yang tidak tahu sintren itu bilangnya sintren itu permainan yang agak jorok gitu kan. Padahal kalau menurut saya sih enggak. Itu terus menurut Mbak Intan yang sebagai mahasiswa juga otomatis berpikirannya kan lebih yang ke logis gitu ya. Itu gimana tuh Mbak? Apa hanya sekedar seni budaya atau gimana gitu? Sekedar seni budaya sih. Sekedar seni budaya. Jadi memang ini seni budaya yang wajib kita lestarikan gitu ya. Iya. Kalau masalah yang di belakangnya kan mungkin netizen tidak tahu ya sintren itu seperti apa. Jadi wajar lah kalau ngomong seperti itu. Ada nggak kecelakaan di saat Mbak Intan itu pentas atau terkilir kah atau jatuh dari kurungan tiba-tiba tidak bisa jalan, atau pernah ada nggak yang jahil gitu ya? Kan banyak nih kalau yang namanya seni budaya kan pasti yang namanya penonton itu agak tidak seneng kan kalau punya kemampuan spiritual kan. Saya pengen masuk nih kan gitu kan. Itu pernah nggak Mbak Intan? Iya, pas kejadiannya nggak tahu, soalnya kan nggak sadar. Tapi pas habis main, setelah sadar itu baru terasa tuh kan. Iya, kakinya terus dibilang sama orang-orang tuh tadi kamu begini gitu ya. Itu gimana itu Mas Darsono, cara panjenengan itu mengatasi kejadian tersebut? Atau apa paguyuban langsung selesai di tempat dalam arti berhenti dulu atau lanjut? Terus panjenengan menyikapinya dengan bagaimana gitu? Ya alhamdulillah ya dilanjut. Iya. Jadi otomatis yang kecelakaan langsung dibawa ke dalam rumah gitu ya, langsung sekaligus bisa tampil lagi. Bisa langsung tampil lagi. Luar biasa. Ini adalah luar biasa ya, sedulur Soko Haji. Permainan sintren itu bukan hanya permainan seni budaya yang sepele, tapi harus satu, dia mempunyai skill yang luar biasa, dan kedua, dia harus kuat secara fisik, lahir maupun batin. Untuk apa? Untuk memerankan sebagai sintren. Karena sintren bukan hanya sekedar hiburan, tapi dia membawa cerita, membawa filosofi Kabupaten Pekalongan yang kita cintai ini. Begini Pak Darsono, Mas Darsono, dalam paguyuban pasti kan nggak semua harus nurut dan patuh sama jenengan. Pernah nggak ada konflik, dan bagaimana Pak Darsono itu berpikir secara bijak atau berbicara secara bijak untuk meredam konflik tersebut? Gimana caranya gitu? Kalau di
dalam forum paguyuban, Iya. itu ya selalu ada permasalahan. Konflik itu pasti ada gitu. Apalagi itu kan orang banyak ya, Iya, betul. bukan dari desa satu kan, dari desa lain-lain. Mm-mm. Sedangkan ya, satu rumah aja ini ada permasalahan. Betul, betul. Tapi betul, kalau betul. di dalam paguyuban, kalau ada permasalahan kan itu bisa dipecahkan secara bareng-bareng. Secara kekeluargaan gitu ya. Dan selama ini semua anggota Sari Sekar Arum itu ya alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah ya Mas. Terus gini Mas, kalau dari satu kampungnya itu ya, biasanya kan mungkin kalau ada permasalahan ya kan mereka nggak tahu kan. Terus pernah nggak ada omongan terus kok sekarang Sari Sekar Arum itu kok banyak yang dari luar kok, yang dari desanya itu kok hampir dibilang sedikit. Itu pernah nggak ada orang-orang yang desa Pringsuratnya atau Dukuh Jambangannya yang seperti itu? Ya alhamdulillah selama ini nggak ada. Nggak ada, aman berarti aman. Karena ya masyarakat sini kan udah membaca. Kalau orang dari sini semua kan nggak menyesuaikan. Betul. Jadi, betul. Masyarakat sini ya silahkan aja yang mau mengeluri budaya Jamang Sari itu siapa aja ya dipersilahkan. Jadi begitu ya Mas. Setiap paguyuban pasti punya konflik ya, punya masalah. Tapi alhamdulillah Mas Darsono beserta sak keluarga Sari Sekar Arum itu bisa menghandle atau memberi sesuatu yang lebih bijak gitu ya, menengahi kan. Jadi kan biar ndak berkepanjangan. Tapi alhamdulillah kalau nggak ada orang-orang yang bilang seperti itu. Karena apa? Begini, kalau menurut saya sedulur Soko Aji harus tahu, dan ini sangat penting untuk sedulur Soko Aji semuanya, baik yang ada di mana saja panjenengan berada. Ini penting untuk panjenengan. Begini, dalam seni budaya itu satu, kita patuh dengan yang namanya peraturan. Paguyuban itu sama seperti dengan satu negara seni. Jadi kita tidak meninggalkan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam seni budaya dari agama apapun bisa masuk ke seni budaya. Dan kita juga patuh dan kita bisa menjalankan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bukan cuma dari satu daerah, tapi dari kecamatan lain, dari desa lain, dari kabupaten lain, bahkan mungkin dari provinsi lain. Bisa berkesenian dalam satu wadah. Jadi kalau panjenengan kok berpikir dalam seni budaya harus cuma satu kampung, itu berarti panjenengan salah, dan panjenengan itu tidak tahu yang namanya orang berkesenian, begitu. Karena apa? Seni itu luas, perlu panjenengan semua sedulur Soko Aji tahu. Jadi tolong kalau Anda ingin mengkritisi sesuatu, dilihat dulu dan dipelajari dulu agar panjenengan tidak terjebak. Begini Mas Darsono, Sekar Arum punya nggak harapan ke depan atau keluh kesahnya itu gimana? Keluh kesahnya dulu. Keluh kesahnya panjenengan itu menjadi pemimpin atau menjadi ketua Paguyuban Sekar Arum itu keluhannya gimana Mas? Apa aja yang Anda keluhkan itu apa aja? Keluhannya yang sekarang ini ya. Kalau yang sekarang ini ya itu bukan dari paguyuban kita saja yang mengeluh. Iya. Kita juga yang di Soko Aji juga semua mengeluh. Itu mengeluh. Iya. Dengan adanya PPKM ini. Pandemi. Tapi kita harus sadar Mas. Kita harus legowo karena ini kan pandemi. Jadi ya kita harus sadarlah. Tapi kepenginnya saya yang sebagai pencinta seni Jawi itu ya supaya itu ya pemerintah itu sekarang diperlonggar jalan untuk jalan keluar kesenian Jawa itu supaya nggak punah. Nah, biar tetap berjalan gitu ya. Terus
biar kita apa ya bisa pentas lagi seperti semula lagi gitu ya Mas. Tapi kayaknya kita memang bertahap, tidak langsung bisa gitu Mas. Bisa langsung kita pentas karena apa? Ini kan menurut pemerintah pusat juga pandemi belum berakhir kan. Jadi kita harus memakluminya itu juga Mas. Terus harapan kedepannya untuk Sekar Arum itu gimana? Harapan saya itu ya kesenian Jawa itu jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Betul. Contohnya, setuju itu Mas. Padahal kan kesenian itu kan punya orang Jawa. Betul. Tapi yang dari luar sana itu juga itu malah kepingin. Betul, ya. betul. Masa yang dari Jawa yang malah menghilangkan. Itu mau dihilangkan. Bahasanya tidak menghilangkan tapi meninggalkan gitu ya, karena mungkin gengsi atau gimana gitu ya Mas. Iya. Terus untuk Mbak Intan nih, harapan di Sekar Arum itu gimana? Apa masih mau ikut tetap berkarya di Sekar Arum meski Mbak Intan adalah seorang mahasiswa yang nantinya akan bekerja dan menjadi sesuatu yang berbeda gitu? Tetap ikut. Tetap ikut. Luar biasa gitu ya. Berarti ndak akan menyerah gitu ya? Enggak, soalnya kan itu biar ada generasi baru, ngajarin generasi baru gitu. Jadi itu termasuk harapan dari Mbak Intan yang sebagai penari dan juga pemain sintren gitu ya. Jadi pengennya ilmu yang apa ya Mbak Intan sudah dapat di Sekar Arum itu pingin ditular-tularkan gitu ya ke anak-anak yang lebih kecil, anak-anak muda yang lebih lebih berkreativitas mungkin ya, tuh Mbak Intan itu bisa masuk ke situ dan mengajak mereka untuk ikut gitu ya. Karena apa? Gini Mas, kenapa saya bilang anak-anak muda sekarang itu lebih berkreativitas di dalam seni khususnya jaranannya. Saya sering lihat anak-anak kecil itu sering main barong Mas. Sering main barong itu musiknya pakai kentongan, pakai panci. Jadi apa ya, mereka itu anak-anak muda, anak-anak kecil yang punya kreativitas luar biasa tapi belum ada wadah. Begitu Mas. Makanya saya seneng nih sama Mbak Intan karena beliau masih muda dan juga mahasiswa, itu ndak ada perasaan malu atau canggung, tapi bahkan Mbak Intan mau merekrut anak-anak muda yang punya kreativitas gitu ya, seperti anak-anak kecil yang tadi saya bicarakan gitu ya. Ya terus pesan untuk generasi penerus atau untuk semua penggemar Sekar Arum, pesan untuk anggota Sekar Arum itu gimana? Ya pesan-pesan saya dari Paguyuban Sari Sekar Arum ya, pengennya kesenian Jawa itu supaya langsung berjalan. Tidak putus, tidak putus generasi. Dan kesenian saya itu kan kesenian yang paling kecil. Kepenginnya sama itu Mas, sama Sokaji juga kecil. Kepenginnya dari kita kan dari yang desa yang terpelosok kan, kita punya yang dari kabupaten. Kepenginnya itu yang dari kabupaten itu ya, itu bisa. Contohnya kalau di Paguyuban saya kan yang kecil ya, itu kalau kepengin punya alat properti, contohnya gamelan, terus contohnya itu kepenginnya dari kabupaten itu peduli sama Paguyuban yang kecil-kecil. Kok keluhannya itu bisa sama gitu ya Mas? Saya juga punya keluhan seperti itu Mas. Keluhan saya juga seperti itu. Kami di Sokoaji juga seperti itu. Pingin sekali ini buat kalian untuk tetap eksis, dan untuk anak-anak yang biar semangat berlatihnya, ini saya kasih alat yang bagus-bagus gitu kan. Asik kan Mas kalau seperti itu? Ya. Tujuan saya kan kalau dari kabupaten itu memberikan bantuan ya. Iya.
kesenian Jawa kan pasti nggak akan punah. punahnya. Iya, generasi Selalu dari berjalan. generasi terus Kalau nyambung. saya selama ini kita kan hidup nggak muda terus kan. Betul. Kalau saya betul, sudah betul. tua, pasti kan anak-anak kita kan melanjutkan bahwa udah ada peralatan bantuan dari kabupaten. Iya, betul. Kalau Mbak Intan pesannya apa untuk teman-teman Mbak Intan sebagai penari di Sekar Arum, juga untuk teman-teman panjenengan yang mencintai dan menyukai Sekar Arum? Jangan pernah malu ikut budaya, nguri-nguri budaya. Misal udah tua terus malu, jangan. Jadi Nguri-nguri budaya itu nggak ada batasan umur. keren. Saya setuju. Mbak Intan, saya setuju sekali. Jadi seni budaya itu tidak pandang usia. Iya. Yang penting kita mau tetap nguri-uri dan mau berkarya. Kreatif, Ya, iya. berkarya terus. Betul. Terus kalau mau nanggap, bahasa nanggap ke apa bahasa Indonesia nih? Apa ya bahasa Indonesia ini nanggap ke? Jadi menginginkan. Bahasa neng apa ya? Mengundang panjenengan iku pentas itu hubungi siapa gitu ya, nomor WA atau telepon, Instagram atau apa ya yang lagi sekarang micat gitu. Mimi dipencet-pencet gitu kan. Itu gimana? Siapa sama siapa? Alhamdulillah selama ini kalau paguyuban kami diundang dari masyarakat ke masyarakat ya. Kalau ada transaksi menghubungkan ya, kalau di paguyuban kami hanya di ketua. Oh berarti sama jenengan, Ya. langsung sama Ya. jenengan, Ya. gitu ya. Jadi begini, sedulur Sokoaji semuanya, apabila panjenengan kok mau nanggap atau mengundang Sari Sekar Arum untuk pentas di rumahnya panjenengan, hajatan ulang tahun bisa ya Mas? Bisa. Terus sunatan, terus nikah gitu ya. Nikah itu di pernikahan juga bisa. Tinggeban bisa enggak Mas? Itu semua. Oh, tinggeban aja bisa Munggah mulus ya. juga bisa. Oh, munggah mulus juga bisa. Jadi apa ya? Ngapati. Apa orangnya ninggebi metani bedoliwan gitu ya. Jadi bisa semua gitu ya Mas. Nah, ya. Oke, terima kasih buat Bapak Darsono, Mas Darsono yang ini satu SD sama saya dulu. Ini dia dulunya membodohi saya terus. Karena apa ya? Dulu itu saya sering nanya sama dia kan, Mas kalau 1 tambah 1 berapa? Dia bilang 2 gitu, padahal salah. Kalau menurut saya itu 3. Karena apa? 3 itu ternyata zaman sekarang kamu itu pacaran jangan berduaan. Yang ketiga itu setan. Jadi kalau 1 tambah 1 itu 3 Mas. Berarti jangan salah dulu itu memberitahu saya kok 1 tambah 1 2. 3 Mas, yang 3 itu setan gitu kan. Itu 2, masa saya setan sih. Iya kan. Ya terima kasih, semoga informasi yang panjenengan beri sama kami ya, yang kasih ke kita di channel Sokoaji Official bisa menjadi sesuatu informasi yang manfaat untuk apa? Untuk semuanya, baik seniman yang di Kabupaten Pekalongan atau penggemar-penggemar Sari Sekar Arum, juga orang-orang yang mendukung Sekar Arum. Jadi mereka mendapatkan informasi tentang panjenengan, tentang Mbak Intan, tentang seni tradisi khususnya yang di Desa Pringsurat, Dukuh Jambangan, bahwa desa kecil yang indah seperti ini ternyata ada paguyuban yang juga luar biasa. Ternyata Desa Pringsurat juga bukan hanya Sekar Arum, tapi banyak. Semoga semua sukses, semua mendapat kelancaran, semua mendapat kebaikan gitu ya. Iya. Nah, demikianlah sedulur-sedulur Sokoaji informasi yang sudah kami gali dari paguyuban Sekar Arum. Mudah-mudahan bisa memberi informasi yang manfaat untuk semua sedulur Sokoaji dimanapun panjenengan berada. Dan jangan lupa, kalau Anda sudah menonton di channel kami, yaitu channel Sokoaji Official, jangan lupa like, subscribe,
komen, jangan lupa subscribe, ojo kelalen, subscribe. Demi apa? Demi kelancaran kita memberi informasi kepada panjenengan tentang seni budaya. Terima kasih Mas Darsono, terima kasih Mbak Intan. Jangan begitu dong, begini. Nah, baru begini Mas. Nah, Mbak Intan ya, terima kasih. Yo.